Karena di sisi lain, jagoan Anda juga ini, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Ustadz Abdul Somad melakukan hal yang sama. Hola netizen yang tercinta, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan banyak menuai sorotan setelah menyebut perubahan masyarakat belakangan ini seperti dicontohkannya dengan tidak membaca amin setelah Al-Fatihah. Sontak, video yang berisi ucapan Zulkifli Hasan tersebut beredar luas di media sosial dan menuai banyak tanggapan di masyarakat. Menanggapi beredarnya video tersebut, Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno menjelaskan bahwa pernyataan Zulhas terkait sholat merupakan ungkapan dalam konteks situasi di masyarakat. Selain itu, Edi juga mengungkit video yang sama yang juga muncul dari para ulama seperti Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Pernyataan yang kurang lebih sama, misalnya ketika ada yang melafalkan amin nanti justru dirujuk atau diasosiasikan dengan salah satu capres. Oleh karena itu, menurutnya tidak tepat apabila pernyataan Zulhas ditempatkan dalam konteks penistaan agama. Lebih lanjut, Edi Suparno mengajak kepada semua pihak untuk tidak mudah terhasut oleh hasutan dan hoax agar suhu politik tetap terjaga, mengingat suhu politik saat ini semakin dinamis. Sebelumnya, Zulkifli Hasan sempat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI di Semarang. Dalam kesempatan tersebut, Zulhas sempat mengungkapkan keheranan mengenai perubahan sikap masyarakat akhir-akhir ini, tepatnya seperti di tahun politik sekarang ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, dalam acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang 2023 kemarin ini, Pak Zulkifli Hasan yang adalah Menteri Perdagangan dan Ketua Umum PAN ini bercerita dalam pidatonya. Katanya ketika beliau mengunjungi daerah, banyak loh katanya orang-orang yang ketika sholat katanya setelah Al-Fatihah nggak mengucapkan amin, diam aja, saking cintanya sama Prabowo. Lalu katanya pula, bahkan saat tahiyatul akhir yang biasanya menjulurkan satu jari ini jadi dua, saking begitu cintanya sama Prabowo. Disambut gelak tawa para hadir. Ya pastinya akan ada yang mengklarifikasi kalau ini cuma bercandaan aja. Tapi kalau menurut saya ini adalah efek dari kejadian Dasmo Etik kemarin ya, di mana Pak Prabowo yang katanya adalah kepala keluarga, karena kan Gerindra diasosiasikan sebagai keluarga nih, katanya kan kemarin itu adalah bercandaan sesama di antara keluarga saja. Ya, bagaimana mungkin seorang kepala keluarga ini memberikan contoh seperti itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan mendegradasi moral dan etika tentu saja menjadi contoh, menjadi presiden buat para pendukungnya ya. Kalau keluarga ya akan dicontoh sama anak-anaknya. Terbukti seperti para pendukung Prabowo merasa bahwa ya semua bisa dijadikan apa saja, termasuk juga melecehkan ibadah dan agama, bahkan melecehkan Tuhannya dengan menganggap bahwa sholat itu bisa dijadikan bercandaan. Ya seperti inilah jadinya ketika kita lupa bahwa sebagai pejabat publik kita juga punya kewajiban untuk memberikan contoh yang baik, memberikan teladan, memberikan panutan ya bagi orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau kita menempati posisi sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga. Bayangkan saja jika hal seperti ini terus dibiarkan, degradasi moral dan etika terus saja dibiarkan, akan seperti apa peradaban di negara kita nantinya? Apakah kita akan kembali lagi ke masa purba? Salam. Loh, kok malah ke sholat perginya? Apa memang ada orang yang tega mengubah sholatnya hanya karena cinta kepada calon presidennya? Kalau memang ada yang demikian, berarti sholatnya sudah cacat, sebab tidak sesuai lagi dengan sunnah Nabi. Setelah baca Al-Fatihah, setelah waladhdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, barang siapa yang aminnya serentak dengan amin malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Kemudian kedudukan amin di ujung Al-Fatihah itu adalah mengaminkan doa. Artinya kita mengaminkan apa yang diucapkan oleh sang imam, yang kita dapat juga doanya berarti kalau kita aminkan. Ini kita malah diam aja ya, tidak baca amin. Berarti yang pertama, sholat kita tidak sesuai sunnah. Yang kedua, kita tidak mendapatkan keutamaan dari amin. Yang pertama, tidak mendapatkan pengampunan dosa-dosa. Yang kedua, ya kita tidak mendapatkan doa yang disampaikan oleh imam. Ya, kemudian masalah telunjuk ini, setahu saya telunjuk ketika tahiyatul itu ulama beda pendapat mengenai kapan berdirinya, posisinya.
diam saja atau gerak-gerak. Saya belum pernah mendengar ada mazhab yang telunjuknya dua begini, ya. Mazhab mana itu? Belum pernah saya dengar. Nah, artinya kalau dilakukan gimana? Berarti sholatnya sudah cacat, sudah keliru itu. Dan kalau sesuatu yang keliru seperti itu, saya pikir itu seharusnya dibenahi, bukan untuk dibangga-banggakan, diceritakan di ruang publik seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya yang disampaikan itu adalah bercanda, berkelakar saja. Yang pertama, saya pikir sholat bukanlah sesuatu untuk dibercandakan. Syariat agama manapun, bukan hanya Islam, itu bukanlah sesuatu untuk dibercandakan. Itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci. Itu bukan untuk dibercandakan. Kemudian yang kedua, tidak lucu. Saya pertama kali nonton, saya tidak tertawa sama sekali, diam aja. Ya, saya justru geram. Saya heran kenapa kok orang-orang malah ketawa mendengar itu. Di mana letak lucunya? Nah, apalagi yang dileluconkan masalah telunjuk ini tadi. Ya, telunjuk ini sejak zaman Nabi itu adalah simbolisasi keesahan Tuhan, simbolisasi keesaan Allah, ya, Ahad. Nah, kalau sudah berdua gini kan berarti nggak esa lagi dong. Ya, sudah dua ini nggak esa lagi. Dan sangat disayangkan, ya, disampaikan oleh seorang ketua partai, ya, seorang menteri. Saya pikir ya sangat tidak layak lah, sangat tidak pada tempatnya. Ya. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, yang pertama, sesuka-sukanya kita, ya, sesimpati-simpatinya kita kepada calon presiden, tolong yang wajar-wajar saja. Jangan melampaui batas wajar, ya. Yang wajar-wajar saja. Nah, kemudian yang kedua, tolong jangan senggol-senggol masalah agama. Ya, carilah bahan lain untuk dibikin bercandaan. Janganlah bahan agama. Nanti orang tersinggung. Ini kan masalah sholat dibercandain seperti itu, ya. Diubahnya sholatnya karena calon presidennya. Orang-orang jadi bertanya, ini dia lebih cinta kepada Tuhannya atau calon presidennya? Ini dia sholat niatnya untuk siapa? Untuk Tuhannya atau untuk calon presidennya? Zulkifli Hasan mengatakan, saking cintanya sama Prabowo, ada orang yang tidak mengucapkan amin di akhir surat Al-Fatihah. Dan saking cintanya sama Prabowo, ada orang tasyahud akhir pakai 2 jari. Ingat, 1000 Prabowo atau 1000 penguasa sekalipun tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan sepercik saja nur ilahiyah. Bertaubatlah fatwa, karena mengolok-olok agama, murtad jaminannya. Pan Zulkifli penistaan, pan sholat nggak diaminkan, pan ente ketakutan, pan sama Anies Baswedan. Aduh, ini ajaran sesat lagi nih, masa tahiyatul ya gini dong harusnya ya. Ini penistaan agama nggak sih? Tapi sudahlah, nggak usah dilaporkan gitu ya, percuma nggak bakal diproses ya. Sultan mah bebas ya. Mungkin dia sedang bercanda lah gitu ya, udahlah. Tapi secara tidak langsung Zulkifli Hasan ini mengakui bahwa kode alam memang mengarah ke pasangan Amin gitu ya. Dan banyak kode alam lain yang mengarah ke pasangan Amin gitu ya. Kita aminkan saja ya, aminkan aja dulu gitu ya. Jika dengan terplesetnya Zulkifli Hasan melontarkan joke ataupun guyonan agama yang dikaitkan dengan politik, lalu kemudian Anda berusaha mempolitisasi ini dan mengharap akan terjadinya seperti kejadian 2017 yang terjadi pada Ahok, yang terjadi demo berjilid-jilid dan merubah eskalasi pemilihan, maka sepertinya Anda harus mengubur harapan itu dalam-dalam. Karena di sisi lain, jagoan Anda juga ini, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Ustadz Abdul Somad melakukan hal yang sama. Jadi ketika Anda berupaya misalkan mau melaporkan ke polisi atas tuntutan penistaan agama, ini justru akan lebih membahayakan Bapak Anies, karena di sana guyonan ataupun joke agama yang dikaitkan kepada politik itu melibatkan langsung Bapak Anies Baswedan dan Ustadz Abdul Somad. Ini kalau sama-sama dua-dua melaporkan, yang akan lebih dirugikan justru adalah Anies Baswedan. Sedangkan kalau Zulkifli Hasan tidak berkaitan langsung dengan Prabowo, baiknya anggap aja itu adalah joke, gak usah diperpanjang. Clear.